Nah, jadi dengan situasi seperti itu, ketika Tuhan memanggil saya, kan saya jadi jiwa ya, pribadi jiwa saya kan protes ya. Duh, aku enggak punya apa-apa gitu loh. Jadi pionir kerohanian itu kan saya jadi susah gitu. Kalau saya ngomong, siapa mau percaya? Gitu. Jadi kalau misalnya orang tahu saya minum bir di Beer Garden misalnya, terus saya ngomong Alkitab, siapa orang akan percaya? Pribadi jiwa saya seperti itu. Bahkan teman-teman saya juga memahaminya seperti itu. Kalau kita ngebir di Garden AMPM itu kan juga kafe-kafe untuk bir ya, buat minum lah. Mereka malu gitu kalau di-share dengan komunitas yang kerohanian gitu. Aku sendiri cuek, tapi mereka merasa itu masalah besar. Nah, itu yang jadi istilahnya dulu jadi pertentangan gitu, karena pribadi jiwa saya tidak merasa rohani, tetapi pribadi roh saya itu sangat terbeban untuk istilahnya menerima panggilan ini. Oke, seakan-akan seperti saya gitu. Jadi pribadi roh saya bilang, apa itu ayatnya kalau nggak salah nulisnya, ini aku utuslah aku gitu. Tapi pribadi jiwa nih saya itu menolak, nggak mau. Kalau saya ngomong pasti jadi konflik gitu kan, karena secara sosial saya bukan orang yang akan didengarkan. Nah seperti itu, dan terbukti memang benar gitu ya. Jadi ketika saya ngomong dulu sulit sekali, siapa mau mendengarkan? Jadi saya bukan orang yang secara kerohanian punya prestis tinggi gitu, rendah sekali itu. Bahkan orang yang menghina saya itu usianya jauh lebih muda gitu. Mereka berani menghina terang-terangan bahkan. Jadi secara pribadi jiwa tadi nih sama jiwa itu ya saya ya memaklumi gitu, karena saya juga memandang diri saya seperti itu. Bukanlah orang yang rohani gitu ya. Tapi ternyata yang dipilih saya, yang diutus saya. Itu kan jadi ini tadi, aku telah memilihmu sebelum dunia dijadikan itu. Jadi kalau Tuhan memilih itu tidak ini ya, tidak peduli keadaan kita gitu. Makanya saya sering di sesi lalu saya bilang, kita jangan terbiasa meremehkan kerohanian orang. Siapa tahu di hadapan Tuhan dia lebih rohani daripadamu, dia lebih bertumbuh, lebih berbuah dan sebagainya. Nah, dalam komunitas kerohanian itu punya sisi gelap, suka menghina itu memang setidaknya di pengalaman saya dulu. Saya nggak tahu di komunitas lain. Karena standarnya kan jelas, kamu kalau melakukan A, B, C, D artinya kamu sudah memenuhi kriteria hidup murid gitu ya. Terus kemudian ketika tidak memenuhi, jadi kriterianya jelas, ada evaluasi yang jelas. Kamu setahun mendapat jiwa berapa misalnya, jelas gitu. Kamu melayani di berapa tempat gitu. Kamu sudah melakukan misi dengan A, dengan C, dengan B, dengan E dan sebagainya, ada kriteria jelas. Jadi dengan sistem itu, kalau kamu tidak memenuhi kriteria berarti kamu gagal gitu ya, hidup muridmu runtuh gitu. Bahkan saya dulu dinasihati tentang hidup murid, tentang filosofi pemuridan di hadapan orang-orang yang pernah jadi ADPA saya. Ya saya merasa jiwa saya ya malu kan. Saya merasa direndahkan terang-terangan di depan publik gitu. Walaupun saya tetap diam karena ini senior saya yang ngomong. Kalau yang ngomong bayi-bayi kemarin sore ya saya bisa marah. Tapi kalau yang ngomong senior saya, minimal saya menghormati beliau. Walaupun saya malu karena yang ngomong itu di hadapan bayi-bayi ini gitu. Tapi ketika saya pribadi roh saya ini terus oke tadi, ini aku utuslah aku, itu jadi saya bertempur dengan diri saya sendiri, pribadi jiwa saya yang merasa malu dengan kerohanian, tapi ada pribadi roh saya yang merasa pede, percaya diri dengan kerohanian saya.
Bahkan di tempat kerja dulu saya dianggap terlalu pede gitu kalau ngomong kerohanian. Ya iyalah, saya pede, pengalaman saya tentang kerohanian di Al-Sadiq luar biasa gitu. Sedangkan kalian tidak punya gitu. Ya saya pede. Jadi itu pribadi roh saya yang pede gitu. Tetapi pribadi jiwa saya tidak selalu, tidak sebagus itulah. Karena pribadi jiwa saya kan tergantung saraf saya. Jadi ketika sarafnya jelek, kelelahan dan sebagainya. Ada misalnya kalau orang kelelahan kan mudah marah, itu sudah rumus ya. Kalau tubuhnya lelah, itu mudah marah. Jadi kalau ketika pribadi roh saya terlihat rohani sekali gitu ya, sangat suci gitu ya dalam standar yang saya tetapkan. Tapi pribadi jiwa saya tuh berbeda gitu. Misalnya ketika saraf saya sudah lelah gitu, saya bisa sensitif sekali dengan amarah, meledak. Makanya teman-teman, kalau sekarang nggak separah dulu ya, teman-teman mengamati beberapa tahun yang lalu lah gitu ya, di grup-grup WA atau grup-grup tim inti ya, saya kadang meluapkan amarah dengan meledak-ledak gitu. Itu pribadi jiwani ini yang sebenarnya itu agak-agak secara pemahaman saya gitu, saraf saya kelelahan sebenarnya itu. Jadi saraf saya kelelahan, tidak lagi bisa memproses ideologi, pemikiran dan sebagainya. Tapi pribadi roh saya ini kan mikir terus gitu ya. Ada ideologi yang harus direnungkan, dipikirkan dan sebagainya. Jadi konflik. Tapi hardware-nya kan sudah nggak kuat sebenarnya, jelek. Makanya responnya adalah saya tidak bisa menahan emosi saya, meledak gitu ya. Jadi prosesnya seperti itu untuk saya gitu. Jadi ketika saya melihat teman-teman yang punya cacat-cacat yang biasanya dianggap cacat-cacat rohani gitu, saya biasa-biasa saja. Saya tidak terlalu punya respon negatif. Kayak kemarin ke Magetan ketemu Hendy, dia itu perokok berat gitu ya. Jadi dari jam 11 sampai jam sore lah gitu ya, kami keliling sampai jam 5 gitu ya. Aku ingat tuh berapa bungkus potongan rokok yang dia ambil gitu ya. Dia kan tingwe ya, ngelinting dewe ya. Kalau nggak salah 5 lebih loh. 5 batang rokok setengah hari. Nggak setengah hari ya, 6 jam. Terus dia bilang, "Ani tak sambil rokok ya." Ya apa-apa, rasa munafik, aku bilang begitu. Jadi waktu kami doa di depan, jadi supaya jadi tanda petik kamuflase gitu ya, caranya adalah kami kelihatannya ngobrol, tapi sebenarnya kami berdoa. Nah, ngobrolnya dia sambil ngerokok kan, nah itu lebih aman sebenarnya. Jadi sambil tertawa-tawa bercanda dia merokok gitu. Nah saya berdoa, doa kelilingnya, doa cabut paku, sambil menjelaskan ke dia juga kan, dia kan tidak pernah menemani saya gitu ya. Ya itu pertama kali, jadi saya harus menjelaskan. Kayak kemarin, nanti saya share videonya ya. Sesudah sesi ini tentunya, saya belum edit. Jadi waktu kemarin kami kan sudah beberapa keliling gitu, terus banyak bocor kan. Banyak bocor, kemudian dia kan tanda petik protes gitu ya. Itu ringan gitu ya. Ya puji Tuhannya bannya itu ban tubeless gitu. Jadi walaupun bocor masih bisa jalan lah gitu. Itu masih ringan gitu ya. Tapi dia cerita gitu, bahkan waktu saya japri untuk janjian gitu, di hari berikutnya dia itu kan guru ya, dia itu punya penjaga sekolah yang lupa menutup kunci ruang kerohanian di sekolahnya. Akibatnya apa? Akibatnya ada keyboard yang hilang. Jadi ada keyboard yang hilang lah. Dia kan guru agama kan, jadi ya mau nggak mau kan kena semprot juga gitu.
walaupun yang salah ya yang jaga gitu ya.